Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir di sini untuk mempresentasikan tugas saya yang berjudul Edupel Scholarship Consultant. Perkenalkan, saya Maharani Harisma Latu Zamzam dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Presentasi ini saya susun sebagai rancangan layanan pendampingan beasiswa yang bertujuan untuk membantu para calon penerima beasiswa lebih siap, terarah, dan percaya diri. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Bapak atau Ibu serta teman-teman semua. Baik. Pada slide pertama ini, saya memperkenalkan identitas rancangan layanan saya yaitu Edupel Scholarship Consultant yang saya susun sebagai rancangan layanan pendampingan beasiswa. Layanan ini diharapkan menjadi pendamping bagi peserta dalam merencanakan jalur pendidikan melalui beasiswa. Untuk slide selanjutnya yaitu ini perkenalan singkat identitas diri saya. Yang selanjutnya yaitu kata pengantar. Pada slide kata pengantar, saya menjelaskan bahwa rancangan ini disusun untuk menggali kreativitas dalam merencanakan jalur profesi kependidikan. Saya berharap rancangan ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengembangkan layanan pendidikan pendampingan beasiswa. Yang selanjutnya yaitu slide latar belakang, menjelaskan bahwa pendidikan tinggi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di era globalisasi, peluang beasiswa semakin banyak, tetapi banyak calon penerima gagal memanfaatkan karena keterbatasan informasi, kurang bimbingan, dan kesulitan menyiapkan dokumen serta menghadapi wawancara. Oleh karena itu, Edupel Scholarship Consultant hadir untuk menjembatani kebutuhan informasi, motivasi, dan pembekalan teknis serta secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu di slide ini dijelaskan tujuan dari layanan Edupel Scholarship Consultant, yaitu yang pertama, membantu peserta memilih jalur studi dan beasiswa sesuai dengan minat. Yang kedua, membimbing penulisan dokumen aplikasi. Selanjutnya yaitu menyiapkan simulasi tes tertulis dan wawancara. Yang selanjutnya menyediakan informasi terbaru seputar beasiswa. Dan yang terakhir yaitu mendampingi hingga proses submit aplikasi. Untuk slide selanjutnya yaitu sasaran dan jenis layanan. Pada slide ini saya menjelaskan sasaran dari layanan Edupel yaitu siswa SMA atau SMK tingkat akhir, mahasiswa tingkat akhir, lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate, masyarakat umum yang ingin studi lanjut melalui jalur beasiswa. Jenis layanan yang diberikan fokus pada pendampingan beasiswa dalam maupun luar negeri seperti LPDP, Chevening, Erasmus+, Australia Awards, Max, and KGSP. Pendampingan dilakukan secara komprehensif mulai dari pemetaan jalur studi, penulisan dokumen, simulasi seleksi, hingga proses pendaftaran dengan metode layanan fleksibel baik tatap muka maupun secara daring. Untuk yang selanjutnya yaitu nama, makna, dan nilai brand. Pada slide ini saya menjelaskan bahwa nama Edupel berasal dari kata education path yang berarti jalur pendidikan yang terarah. Sebagai scholarship consultant, Edupel mendampingi peserta dalam merancang studi, menyiapkan dokumen berkualitas, hingga lolos seleksi. Tagline-nya adalah Your Partner to Achieve Global Education dengan nilai brand yang dipegang yaitu profesionalitas, aksesibilitas, dan komitmen berkelanjutan. Bentuk kegiatannya, slide ini menjelaskan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Edupel Scholarship Consultant. Bentuk kegiatannya meliputi pendampingan penulisan dokumen, kelas belajar, webinar, bimbingan simulasi tes tertulis, dan juga latihan wawancara. Dengan kegiatan ini diharapkan peserta lebih siap dan percaya diri.
Pada slide ini menjelaskan profil tim dan segmentasi peserta. Tim pelaksana terdiri dari mentor beasiswa, yaitu alumni penerima beasiswa nasional maupun internasional, tim editor dokumen yang membantu menulis dan menyempurnakan dokumen aplikasi, fasilitator kelas dan webinar yang memandu sharing session dan simulasi tes, dan yang terakhir yaitu peserta admin dan IT support yang memastikan kelancaran layanan daring. Untuk selanjutnya yaitu segmentasinya, segmentasi peserta meliputi siswa SMK sederajat, mahasiswa tingkat akhir, lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate, profesional muda, dan terakhir yaitu masyarakat umum yang ingin meraih beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Untuk rancangan biayanya, pada slide ini dijelaskan bahwa layanan ini dirancang dengan perhitungan biaya agar operasional berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Biaya yang digunakan untuk honor mentor, pelatihan rutin tim, pengelolaan platform daring, dan kerjasama dengan pihak terkait. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel untuk rancangan biayanya. Dan yang selanjutnya yaitu perencanaan. Pada saat perencanaan dijelaskan bahwa program perencanaan agar berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tim pelaksana direkrut melalui seleksi dan pelatihan rutin. Selain itu, EduPed menjalin kerjasama dengan alumni beasiswa, sekolah, universitas, komunitas belajar, hingga lembaga pemberi beasiswa. Untuk pelaksanaannya, di sini ada alur pelaksanaannya ya, yang mungkin lebih mudah untuk kita pahami karena sudah dibuat full card-nya. Dijelaskan bahwa pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan jadwal, dimulai dari pendaftaran peserta, kemudian pembagian kelas, bimbingan intensif, simulasi tes, hingga mentoring kemajuan peserta. Dan nantinya ketika mereka sudah lulus seleksi, mereka akan bergabung dengan komunitas grup alumni. Untuk yang selanjutnya yaitu slide ini menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan secara formatif pada pertengahan program melalui kuesioner dan diskusi, serta sumatif di akhir program untuk menilai hasil aplikasi, kelengkapan dokumen, dan kepuasan peserta. Peserta juga tergabung dalam grup alumni untuk saling berbagi informasi beasiswa terbaru. Kesimpulannya, EduPed Scholarship Consultant diharapkan dapat membuka akses pendidikan lebih luas serta meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri peserta. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan, saran, dan masukan dari Bapak atau Ibu serta teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.